Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan baik dan sukacita ya. Perkenalkan, nama aku Yonelita Deborah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 2011150013. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk lebih lagi mengenali apa sih psikologi remaja dan permasalahannya. Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, di sini siapa sih remaja itu? Remaja itu sendiri adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12-22 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Hal ini sering membuat bingung para remaja dan juga orang tuanya. Begitu juga orang tua seringkali tidak tahu harus berbuat apa kepada anak-anak remaja yang sepertinya mulai nakal. Disinilah fungsi psikologi remaja, yaitu untuk memahami cara berpikir para remaja. Ciri-cirinya itu ada ciri-ciri perkembangan fisik, ciri-ciri perkembangan kognitif, ciri-ciri perkembangan emosi, ciri-ciri perkembangan moral, ciri-ciri perkembangan sosial, dan juga ciri-ciri perkembangan kepribadian. Di sini aku ngajak teman-teman semua untuk lebih lagi mengkupas secara luas tentang perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik di sini menjelaskan bahwa fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting, dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat tetapi tidak proporsional. Proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, perkembangan terpenting adalah aspek seksualitas yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ciri-ciri seks premier. Ciri-ciri seks premier itu merupakan kematangan organ-organ seksualitas yang dimulai dari seperti remaja pria mulai mengalami mimpi basah pada usia 14-15 tahun dan mulai memproduksi sperma. Sedangkan pada remaja wanita mulai terjadi pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi sel telur dan juga hormon untuk kehamilan yang diawali dengan mengalami menstruasi pertama. Yang biasanya menstruasi tersebut diiringi dengan rasa sakit pinggang, pusing, dan juga sensitif. Kemudian ada pun ciri-ciri seks sekunder, yang dimana ciri-ciri seks sekunder memiliki pengertian bahwa seksualitas sekunder pada remaja adalah pertumbuhan yang melengkapi kematangan individu sehingga tampak sebagai lelaki atau perempuan. Yang dimana remaja pria mengalami pertumbuhan bulu-bulu pada area tertentu yaitu bagian kumis, jambang, janggut, tangan, kaki, ketiak, dan juga di dalam area kemaluannya. Sedangkan remaja wanita juga mengalami pertumbuhan yang sama, memiliki bulu-bulu di area sekitarnya, dan juga mengalami pertumbuhan payudara serta pertumbuhan pada pinggul sehingga menjadi wanita dewasa secara proporsional. Kemudian, adapun perkembangan kognitif, yang dimana pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun secara fungsional. Perkembangan kognitif remaja terdapat digambarkan sebagai berikut, yaitu secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak, kemudian berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Kemudian mampu menggunakan abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Lalu munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. Dan yang selanjutnya ada memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya. Dan yang terakhir mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Terakhir lagi, wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas ataupun jati diri. Nah, adapun di sini perkembangan emosi, yang dimana remaja mengalami puncak emosionalitasnya. Perkembangan emosi tingkat tinggi, perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif dan temperamental.
sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif memiliki kematangan emosional yang terhambat, sehingga sering mengalami akibat negatif berupa tingkah laku. Misalnya agresif, yang dimana agresif itu melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun regresif, yang dimana regresif itu seperti lari dari kenyataan, suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengonsumsi obat-obatan, dan juga minuman keras. Perkembangan moral itu remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tatanan psikologis, rasa ingin diterima, rasa ingin dihargai, dan penilaian positif dari orang lain. Kemudian perkembangan sosial. Di sini perkembangan sosial itu remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain atau social cognition dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Misalnya dalam hal berpendapat, pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran, keinginan, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Isu sentral pada remaja adalah masa berkembangnya identitas diri atau jati diri yang akan menjadi dasar bagi masa dewasa. Remaja mulai sibuk dan heboh dengan problem siapa saya atau who am I. Terkait dengan hal tersebut, remaja juga risau mencari idola-idola dalam hidupnya yang dijadikan tokoh panutan dan kebanggaan. Nah, kita masuk ke dalam intinya, yaitu remaja dan permasalahannya. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Fase-fase remaja itu tugas berkembangnya adalah menerima keadaan fisik dengan segala kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur yang mempunyai otoritas, kemudian mengembangkan keterampilan berkomunikasi antar pribadi dan belajar bergaul dengan orang lain ataupun teman, menemukan manusia model atau tokoh yang akan dijadikan sebagai identitas dirinya, lalu menerima dirinya sendiri dan yakin atas kemampuannya, juga memperkuat kontrol diri dengan landasan nilai-nilai moral, prinsip, dan falsafah hidup. Dan yang terakhir, meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang sering terjadi oleh remaja nih. Misalnya memiliki emosi yang tidak stabil, adanya sikap menentang orang tua, seringkali adanya pertentangan di dalam diri sendiri, merasakan kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, senang bereksperimen, senang bereksplorasi, kemudian memiliki banyak fantasi, hayalan, dan bualan. Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik. Namun, beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Berikut ini dirangkum beberapa permasalahan utama yang dialami oleh remaja. Nah, salah satunya yaitu permasalahan fisik dan kesehatan. Permasalahan akibat perubahan fisik banyak dirasakan oleh remaja awal ketika mereka mengalami pubertas. Dalam masalah kesehatan, tidak banyak remaja yang mengalami sakit kronis. Problem yang banyak terjadi adalah kurang tidur, gangguan makan, maupun penggunaan obat-obatan terlarang. Beberapa kecelakaan, bahkan kematian pada remaja, penyebab terbesarnya adalah karakteristik mereka yang suka bereksperimen dan bereksplorasi. Nah, adapun permasalahan mental, yang dimana survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental terjadi pada remaja usia 10-17 tahun di Indonesia. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja.
Remaja dalam kelompok ini adalah remaja yang terdiagnosis dengan gangguan mental sesuai dengan panduan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, yang menjadi panduan penegakan diagnosis gangguan mental di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gangguan mental yang paling banyak diderita oleh remaja adalah gangguan cemas atau gabungan antara fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh, sebesar 3,7%. Diikuti oleh gangguan depresi mayor sebesar 1,0%, gangguan perilaku sebesar 0,9%, serta gangguan stres pasca trauma atau PTSD dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD masing-masing sebesar 0,5%. Nah, teman-teman, baru aja kita selesai membahas pengetahuan tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Kiranya materi pemaparan yang baru aja aku paparin bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.